Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya, mohon maaf Pak ini mengganggu. Tujuan saya ke sini itu ingin mewawancarai Bapak terkait pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan sekolah. Apakah Bapak siap diwawancarai? Insya Allah siap. Baik Pak. Sebelum saya mulai bertanya, kalau boleh Bapak bisa perkenalkan diri dulu. Silakan Pak. Oke, baiklah Pak Maswar. Saya adalah Satir, Kepala UPT SP SD Negeri Kompleks Ikip. Kemudian saya di sini sebagai pimpinan untuk sementara karena sebagai pelaksana harian sudah lebih dari 1 tahun. Sudah lebih dari 1 tahun ya. Baik Pak. Bapak sudah kurang lebih selama 1 tahun menjadi kepala sekolah PLH di sekolah ini. Tentu Bapak sedikit banyaknya mungkin sudah sering diperhadapkan ya dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika yang mau tidak mau itu menguras pikiran Bapak untuk kemudian mengambil keputusan yang tepat dari dilema tersebut. Kira-kira Bapak mungkin punya pengalaman dalam menghadapi situasi dilema etika? Kalau ada mungkin Pak bisa disampaikan. Iya. Nah, jadi peristiwa atau kasus dilema etika sangat sering terjadi di sekolah. Jadi apa yang saya lakukan yaitu dengan cara mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang terjadi dengan melihat kebenaran yang ada untuk pengambilan atau pengujian keputusan yang diambil. Kalau boleh dispesifikkan Pak, kasusnya seperti apa? Oh iya. Kasus-kasus yang ada seperti dalam kasus dilema itu antara misalnya ada yang perintah dari atasan, kemudian terjadi dilema di antara guru-guru yang ada. Nah, sehingga mengambil keputusan itu betul-betul harus dipertimbangkan dengan baik sehingga keputusannya bisa baik untuk semuanya. Kalau boleh saya perjelas, maksudnya dilema antara kesetiaan terhadap antara perintah dari atasan kemudian atau mengikuti keinginan guru-guru. Sifatnya rahasia Pak ya, tidak bisa disampaikan secara langsung misalkan. Iya. Gitu ya. Ya. Jadi bagaimana Bapak mengambil keputusan berkaitan dengan persoalan ini? Di satu sisi Bapak ingin setia sama atasan, tapi di sisi lain Bapak ingin mengakomodir juga keinginan guru-guru. Jadi apa yang saya lakukan tentunya mengadakan pertemuan atau berkoordinasi dengan beberapa rekan guru untuk menyampaikan apa keinginan dari pimpinan, kemudian keinginan dari beberapa teman yang ya memang juga ada betulnya. Namun di sisi lain, ya saya harus mengambil keputusan yang menguntungkan sekolah, menguntungkan peserta didik. Jadi keputusan diambil berdasarkan pertimbangan bahwa kita melanggar suatu aturan yang ada dengan pertimbangan menguntungkan peserta didik kita ataupun sekolah. Jadi maksudnya di sini Pak, antara keinginan atasan itu dianggap benar ya. Ya. Kemudian
apalagi namanya apa yang diharapkan guru-guru juga benar. Iya. Jadi dalam mengambil keputusan benar versus benar di sini kita apa istilahnya kita membuat keputusan yang betul-betul bisa menguntungkan sekolah. Iya, menguntungkan semua Pihak, artinya maksudnya atasan diakomodir, ya. kemudian guru juga diakomodir begitu. Berarti Ya. kita menggunakan opsi trilema ya. Ya. Opsi yang ketiga dengan menguntungkan kedua belah pihak. Betul, betul. Ya, Anda kan mungkin bisa dispesifikkan apa apa dilemanya, tapi rahasia Pak ya? Ya sebenarnya sih, ya sebenarnya itu rahasia. Ya. Karena ya kalau kita sampaikan di publik sebentar. Tapi kalau melalui uji publikasi itu Iya. Artinya pengambilan keputusan ini menurut saya tanpa istilahnya melalui apa ya, betul-betul keputusan dari saya sendiri. Jadi keputusan itu maksudnya bisa diterima oleh rekan guru tadi. Jadi bukan berarti semua menerima, tapi kebanyakan sudah bisa menerima dengan keputusan melalui pertimbangan dan istilahnya analisis kasusnya. Kalau misalkan kita lakukan beberapa uji benar salah, misalkan uji legalitas, kan otomatis tidak ada pelanggaran hukum di antara apalagi namanya kemauan dua belah pihak tersebut kan. Iya. Kemudian kalau kita berdasarkan uji regulasi, kira-kira perintah atasan apakah itu melanggar regulasi, melanggar aturan? Kemudian keinginan guru-guru juga apakah melanggar aturan? Tidak ya? Tidak juga sebenarnya, karena dari atasan juga itu sebuah apa ya, perintah, sebenarnya sebuah rekomendasi sebenarnya, bukan sebuah perintah, sebuah rekomendasi. Tapi persoalannya adalah rekomendasi itu seperti merupakan sebuah perintah. Nah, justru itu yang ditentang oleh beberapa guru bahwa ini kan hanya sebuah rekomendasi, bukan sebuah keharusan yang harus diikuti. Berarti tidak melanggar regulasi, Ji. Tidak sebenarnya. Ya. Kalaupun diuji publikasi juga tidak ada masalah. Iya. Tidak ada masalah, sehingga kita menyimpulkan bahwa apa yang diinstruksikan oleh atasan itu benar, tapi apa yang disampaikan juga guru-guru benar. Iya. Sehingga kita mengambil jalan tengahnya, tapi dengan pertimbangan keputusan ini betul-betul bisa menyenangkan semua pihak, terutama murid-muridnya. Iya. Begitu Pak ya? Oke. Jadi terima kasih, itu yang pengalaman pertama Pak. Boleh tidak saya disampaikan lagi berkaitan dengan pengalaman Bapak menghadapi kasus ujukan moral dan bagaimana Bapak mengambil keputusan sekaitan dengan persoalan tersebut. Oke. Mengenai bujukan moral yang biasa terjadi adalah seperti dalam kasus siswa pindah lah, katakanlah seperti itu. Terkadang kita tidak akan menerima, maksudnya dengan kondisi kelas yang begitu besar, kemudian ya terjadi kasus bujukan moral bahwa ini minta tolong nanti kami memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk sekolah, sehingga ya mungkin bisa terjadi. Tapi biasanya kasus seperti itu, pengalaman Bapak apa yang Bapak putuskan? Apakah menolak atau tetap menerima? Di satu sisi kita mau menerima, berat bagi guru yang bersangkutan yang mengajar, karena semakin banyak, apalagi kan aturan mungkin membatasi sekian jumlah murid. Tetapi di sisi lain orang tua ini terus-menerus mendorong agar anaknya bisa masuk. Ya, terlebih lagi memberikan iming-iming untuk memberikan manfaat buat sekolah ya.
Ya, jadi berdasarkan pengalaman Bapak, putusannya biasanya seperti apa? Ya rata-rata sih sebenarnya, maksudnya rata-rata ya, berarti bukan keseluruhan ya. Ya. Rata-rata kami menerima Berarti kadang menerima, kadang menolak. Iya. Bukan, maksudnya kita biasa menolak secara halus, Ya. namun tidak bisa dimengerti oleh istilahnya konsumen ini. Akhirnya ya kita menerima dengan tadi konsekuensinya bahwa para guru yang harus berkorban untuk ini. Baik Pak, dari dua kasus yang sudah disampaikan tadi, yang pertama itu dilema etika, kemudian rujukan moral. Kalau kita bisa merefleksikan dari dua kasus tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapatkan berkaitan dengan kasus pertama? Maksudnya ketika kita diperhadapkan dengan dua situasi seperti itu, bagaimana sih baiknya atau langkah-langkahnya atau apa yang bisa kita pelajari untuk ke depan bisa membantu saya juga nantinya ketika diperhadapkan dengan kasus yang kurang lebih sama dilema etika, saya bisa membuat keputusan yang benar. Oke, saya kira kalau dari saya bahwa pengambilan keputusan itu sepanjang dilakukan komunikasi dengan baik, kemudian pengujian, istilahnya diadakan pengujian yang pengujian kasus bahwa itu lebih besar keuntungannya daripada kerugiannya, saya kira tidak ada masalah. Hanya kalau pengambilan keputusannya menurut saya yang saya rasakan selama ini, keputusan yang saya ambil istilahnya lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Jadi menurut saya keputusan yang baik, walaupun ya ada mungkin yang tercederai dari keputusan itu, tapi menurut saya di balik tercederainya teman-teman, ya keuntungannya itu maksudnya banyak yang lebih bisa menerima. Ya, jadi berdasarkan refleksi Bapak, selain setelah melalui uji benar salah, yang pertama yang paling terpenting dalam mengambil keputusan komunikasi kepada kepada semua pihak yang terlibat, terutama ini guru-guru. Kemudian yang kedua, melihat untung ruginya ya, keuntungannya lebih besar dibandingkan kerugiannya, karena memang setiap keputusan itu tidak semua orang bisa terima. Ya, betul. Tapi yang paling penting dari sini adalah kira-kira mana yang paling besar keuntungannya, itu yang diambil, dan yang besar kerugiannya itu yang ditinggalkan. Setelah dia melalui uji benar salah ya. Ya, baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya, atas kesediaan Bapak untuk menjawab pertanyaan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.